Sebenarnya apa sih yang terjadi? Putri lihat Facebooknya Rasti, dan di situ ada foto Bianca lagi ditarik ayahnya. Judul statusnya, Abang beneran mutusin Bianca. Dan penyebabnya sesuai dengan status itu. Mana pernah seperti itu sih, Bun. Abang gak sengaja nemuin Bianca sedang duduk di kafe. Disitulah abang dengar kalau Bianca selama ini memanfaatkan abang untuk menjatuhkan kamu, Bun. Abang gak terima, Bun. Abang marah sekali saat itu. Om, Ini untuk terakhir kalinya saya membawa malu ke sini dan membuang jauh-jauh harga diri saya. Jadi tolong kamu ikut ke rumah saya dan bertemu dengan Bianca. maaf Om. Saya sudah menentukan pilihan. Apa yang selama ini saya jalani dengan Bianca hanya membawa mudarat bagi banyak pihak, Om. Bagi Bianca, nggak ngaruh apa-apa, Om. Tapi Bianca ingin bertemu sama kamu. Dia bersedia untuk minta maaf kok. Saya rasa kamu cukup mengerti Bianca. Kalian sudah cukup dekat berdua. Jadi tolonglah. Tolong jangan jadikan saya mengemis buat kamu. Mungkin saya berbuat salah. Dan saya ada menyinggung perasaan kamu. Tapi ini semua untuk Bianca. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membahagiakan anak saya yang baru lolos dari maut? Selain mengemis seperti ini. Tolong, It. Saya akan berikan apa saja sama kamu. Asal kamu mau memberikan sedikit saja kebahagiaan untuk Bianca. Please, It. Udah lah, Bi. Ngapain sih lo galau-galau gak karuan gini? Zaman sekarang itu galau udah gak zaman. Apalagi gara-gara cowok. Rugi gila, tau gak? Tahu, Bi. Lagian ya, lo itu harusnya bersyukur. Karena kejadian ini, lo jadi punya momen buat naikin kepopuleran lo lagi. Nah iya tuh bener tuh. Lo bilang aja ke orang-orang kalau misalnya lo itu ditinggalin sama Iit setelah lo maafin dia. Dan lo bilang aja kalau misalnya itu semua gara-gara Putri. Ya kan? Aduh, gue tuh lagi gak mikirin itu. Gue tuh mikirin cara buat kayak Iit balik lagi ke sini. Loh, tadi lo bilang lo gak suka sama Iit. Kok sekarang lo malah berharap sama si Iit sih? Lo cuma mau bikin Putri keok doang. Ya ampun, Bi, masih banyak jalan lain kali. Lo gimana sih? Dara, Rasti, gue tuh sayang sama Kak Iit. Kalian berdua tuh ngerti gak sih? Dan seharusnya Kak Iit itu gak denger gue ngomong kayak tadi. Kalau lo berdua ngasih tahu gue ada Kak Iit di belakang gue. Kalian berdua tuh pasti ngejebak gue kan? Jujur sama gue, kalian ngejebak gue kan? Terutama lo, Ras. Lo mancing-mancing gue supaya gue keceplosan biar Kak Iit denger semua. Iya kan? Gak. Mak! Bianca! Pasti Kak Iit. Papa? Kak Iitnya mana? Bi, Papa minta mulai sekarang kamu lupakan dia. Jadi Papa gak berhasil bawa Kak Iit balik ke sini? Sudah, lupakan dia. Pak, Papa janji sama Bianca buat bawa Kak Iit balik. Dan sekarang Kak Iitnya gak ada. Papa tahu Bianca gak bisa hidup sama Kak Iit. Papa bohong sama Bianca, Papa bohong. Kok Bianca cukup? Gara-gara kamu, Papa sampai harus merendahkan diri Papa di hadapan dia. Dia tidak menghargai Papa, Bi. Dia tidak mau kembali ke rumah ini. Dan dia sudah tidak mau bersama kamu lagi. Jadi Papa minta sama kamu, jadilah perempuan yang punya harga diri. Jangan jadi perempuan murahan.
bilang Bianca cewek murahan. Iya, kalau kamu mengemis cinta sama dia, itu udah sama aja kamu perempuan murahan. Udah deh. Bi. Kamu ajarkan sama Bianca untuk jadi perempuan yang benar, bukan perempuan murahan. Ya? Iya om. Iya. Kenapa sih? Semua orang gak ada yang ngerti gue ya. Kenapa kalian gak balik lagi ke sini? Ini semua gara-gara Putri. Kenapa sih dia bikin hidup gue kayak gini? Udahlah Bi, lo tuh harus bisa terima keadaannya kayak gini. Lagian emangnya lo mau terus-terusan diketawain sama si Putri gara-gara lo ngemis cinta? Iya. Iya, Bi. Lo tuh jangan berprasangka buruk dulu sama gue. Tadi tuh gue ngomong kayak gitu, maksudnya biar lo jawab kalau lo tuh suka sama Kak Iit. Jadi, pas Kak Iit mergokin lo, dia tuh gak marah sama lo. Lo malah jawab kebalikannya. Ya, jadi salah lo lah. Tetep aja lo salah! Iya! Emang kalian berantem tuh bakal nyelesain masalah? Yang sekarang harus kita pikirin itu, gimana caranya bikin It balik ke lobby dan tetap bikin si Putri keok. Bukannya malah berantem. Ya, tapi caranya gimana, Dara? Udah gak ada cara lagi. Gue gak yakin bisa. Gue gak yakin. Bi, lo tuh pasti bisa, Bi. Nggak ada yang nggak mungkin kali. Kita itu pengennya lo dapetin apa yang lo mau. Lagian ya, Dara Rasti, gue yakin banget dia 100% gak akan pulang ke rumah gue. Pasti ibunya yang sok jaim, sok islami itu ngelarang dia buat pulang. Pakai alasan sakit lah. Emang dia pikir alasan sakit bisa nyaingin gue? Lo kayak gak tahu aja sih. Gue kan sengaja buat bikin Putri keok. Kenapa kamu sejahat itu, Bi? Bang, Putri ganggu gue, Bang. Enggak kok, Pun. Bang, sebenarnya apa sih yang terjadi? Putri lihat Facebooknya Rasti, dan di situ ada foto Bianca lagi ditarik ayahnya. Judul statusnya, Abang beneran mutusin Bianca. Dan penyebabnya sesuai dengan status itu. Enggak, Pun. Mana pernah seperti itu sih, Pun. Abang gak sengaja nemuin Bianca sedang duduk di kafe. Disitulah abang dengar kalau Bianca selama ini memanfaatkan abang untuk menjatuhkan kamu, Pun. Abang gak terima, Pun. Abang marah sekali saat itu. Akhirnya abang nyuruh papanya Bianca untuk jemput Bianca pulang. Tapi dia gak mau pulang. Nah, mungkin foto itu pas papanya Bianca narik-narik Bianca untuk pulang. Astagfirullahaladzim. Benar pun kata kamu. Bianca emang punya sifat yang tidak baik. Sulit sekali untuk dirubah. Bang, merubah orang lain itu perlu waktu yang lama. Abang tahu, Bu, tapi dia benar-benar... Bang, ya udahlah. Keputusan yang abang ambil sekarang ini, menurut Putri udah paling benar. Itu tandanya Allah masih kasih kita petunjuk. Allah gak lupa sama kita. Allah masih mau menolong kita dari orang-orang yang ingin menyakiti kita, Bang. Makasih ya, Bun. Kamu udah banyak berkorban untuk abang dan nutupin apa yang seharusnya abang tahu. Abang yakin tujuan kamu itu agar abang bisa mengerti dan tahu sendiri tanpa pengaruh kamu ataupun siapapun. Makasih banget ya, Bun. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Aduh. Halo? Halo, assalamualaikum.
Halo, Ra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mutia. Ibu Mutia ya. Tadi pagi saya telepon, Ibu lagi pergi ya. Udah. Iya, Bu. Saya ingin memberi sudah ada halo, jam 2. Halo? Halo? Jadi Halo Bu. Maaf suaranya nggak jelas Bu. Sinyalnya nggak bagus. maaf, Bu. Bukan. Oh. Lama. Kami Bu Aira, ini mungkin sudah jodohnya Arum. Kita sebagai orang tua hanya menjalankan saja Bu Aira. Alhamdulillah. Iya Bu, memang seharusnya seperti itu. Saya juga sebagai orang tuanya Vincent hanya Aduh. besok Ba'da zuhur ya. Halo, iya. Ba'da zuhur, halo. Aduh. Iya, Ba'da zuhur. Kita doakan yang terbaik ya Bu buat anak-anak kita. Amin. Jadi besok jam 12 ya. Iya, jam 12. Kami mohon salam buat Nak Vincent. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bun, gimana? Alhamdulillah Bang. Besok kita diterima Ba'da zuhur. Niat baik kamu dikabulkan. Alhamdulillah. Kita siapin untuk besok ya. Itu hadiahnya buat Arum, tasbih. Kamu inget kan? Jangan sampai lupa. Ya Bun, Vincent udah siapin semuanya. Nabi, mulai sekarang kita bakal dampingin lo untuk dapetin apa yang lo mau. Ya kayak sekarang nih, kita mau ke Radio Girls FM buat lo wawancara tentang apa tuh namanya, the most inspiring high school girl kan. Yang harus lo inget, ini momen bisa bikin lo tuh populer lagi, terus bisa bikin si Putri keok juga kan. Nah bener tuh. Abis itu si It bakal lebih tergila-gila deh sama lo. Maksud lo? Ya nanti pas wawancara, lo itu harus ceritain persis kayak di hall olahraga kemarin. Lo itu harus jadi objek yang paling menderita. Nah ya bener tuh. Sekalian ya, lu ceritain semua kelakuan Iit ke lo gimana. Tapi lo itu harus terlihat tegar, Bi. Jadi orang-orang tuh bisa nilai lo sebagai cewek yang kuat dan gak bersalah dalam hal ini. Ya bener banget Bi. Terus lo juga harus bilang kalau lo tuh sebenarnya udah nerima Iit lagi. Tapi si Iit mutusin lo gara-gara lo itu ketemu kita-kita. Tapi kan ini gak ada hubungannya sama sekali sama Kak Iit balik ke gue. Ya ada lah nih efeknya ya. Fans-fans lo itu pasti bakal ngedesak Iit dan Iit pasti ngerasa bersalah. Dan efeknya ngeliat lo tegar dan jadi inspiring girl, pasti Iit bakal bangga deh sama lo, yakin deh. Bener banget tuh Bi. Nah abis itu lo juga pas wawancara lo bilang aja Iit mutusin lo lagi gara-gara pengaruhnya si Putri. Terus lo tuh ceritain pas lo mergokin Putri lagi ngobrol sama Iit. Lo bilang aja kalau misalnya itu si Putri ngomporin Iit biar dia ngejauhin lo lagi. Kan orang-orang bakal ngeliat kalau misalnya Putri itu munafik banget. Dan Putri bakal makin keok deh. Emang bisa kayak gitu ya? Ya bisa lah Bi. Pusing deh gue. Orang gue cuma pengen kayak Iit balik, dia tuh beda. Bang, lama banget sih. Udah pada siap semua? Udah Bun. Loh, abang mana? Tahu tuh Bun, mentang-mentang calon pengantin dandannya lama banget. Bang Vincent. Ayo dong Bang, Ba'da zuhur nih. Masya Allah, ganteng sekali abangku ini. Ya Allah, Bang, ingat Bang.
Ini kita baru mau lamaran, Bang. Belum ijab kabul. Gue yakin kalau Bang Vincent masih ngaca di kamar, kacanya bakal retak. Ya udah yuk, kita jalan yuk. Yuk. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Nak? Masih mikirin hal-hal lain ya? Yang seharusnya nggak perlu kamu pikirin. Umi, terus terang Arum masih bingung, Umi. Apakah ini memang yang terbaik buat Arum atau bukan? Arum, kamu nggak usah sedih. Laki-laki yang bertaaruf dengan kamu itu adalah laki-laki yang didatangkan Allah sebagai jodoh kamu. Tapi Umi, Hilangkan segala keraguan yang menyelimuti hati kamu. Pasrahkan semua sama Allah. Karena Allah yang menentukan baik atau tidaknya apa yang kamu lakukan sekarang.